Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pola bilangan. Kemarin sudah Bapak berikan beberapa soal tentang pola bilangan dan hampir semua kalian sudah bisa menyelesaikannya. Dan sekarang kita akan melanjutkan materinya lebih dalam. Pertama itu pengertiannya. Pengertian pola bilangan matematika adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Dia memiliki pola setiap urutan. Contohnya, ada dia pertama ini satu, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Untuk di sini perlu kita perhatikan untuk pola bilangan ini di setiap urutan dikasih batas koma, jangan titik ya. Di sini kita kasih koma, 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 koma. Adapun pola bilangan ini, polanya itu adalah jaraknya setiap urutan satu. Untuk ini satu, 2, 3, 4, 5. Untuk kalau dilanjutkan dia 6, 7, 8 dan seterusnya. Yang kedua contohnya Bapak kasih ada 2, 4, 6, 8. Untuk pola ini ada di urutan pertama 2, urutan kedua 4, urutan ketiga 6, urutan keempat 8 dan seterusnya. Bapak tekankan sekali lagi, untuk titik 3 ini artinya dan seterusnya. Untuk pola yang kedua ini, dia membentuk jarak 2 di setiap urutan ditambah 2. Untuk pola ketiga urutan pertama 1, 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Adapun pola dari bilangan ini, setiap bilangan itu, setiap urutan itu ditambah 3 dari sebelumnya. 1 dengan 4 ditambah 3, 4 ke 7 ditambah 3 dan seterusnya. Contoh yang keempat yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32. Untuk contoh keempat ini Bapak buat agak berbeda sedikit. Kalau sebelum-sebelumnya polanya setiap urutan jaraknya tambah-tambah, ini dia polanya setiap urutan dikali 2. 1 kali 2, 2 kali 2, 4 kali 2, kali 2, kali 2 dan seterusnya. Adapun istilah-istilah atau simbol pada pola bilangan yaitu seperti ini dia. Ada dia U1, U2, U3, U4, U5. Ini adalah sebuah pola bilangan untuk simbolnya. U1 itu adalah urutan ke-1. U2 adalah urutan kedua. Cara menulisnya huruf U-nya itu U besar, artinya itu urutannya. Dan untuk angkanya, satu ini adalah urutan ke-1, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat, urutan kelima, dan seterusnya. Untuk angkanya kita buat kecil, jangan sama besarnya sama huruf O. Untuk U3 adalah artinya urutan ketiga. Contohnya, ada pola bilangan 5, 8, 11, 14, 17. Kita sama-sama tahu pola bilangan ini setiap jaraknya, setiap urutannya berjarak 3. 5 ke 8 tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, dan seterusnya. Artinya, urutan pertama atau U1 itu adalah 5. Urutan ketiga 11. Itu 1, U1, U2, U3, 11. Urutan kedua adalah 8. Urutan keempat adalah 14. Ya, itu 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, beberapa pola dari suatu barisan bilangan itu, setiap barisan bilangan itu memiliki banyak pola yang umum kita jumpai dan kita pelajari di kelas 8 sekarang ini. Yang pertama itu adalah pola penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, pola bilangan persegi. Ketiga, pola bilangan persegi panjang. Keempat, pola bilangan segitiga. Kelima, pola bilangan Fibonacci. Yang pertama akan kita bahas pola penjumlahan dan pengurangan. Pola penjumlahan dan pengurangan ini adalah pola yang setiap urutannya jaraknya itu ditambah atau dikurang.
Contohnya ini, contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap urutannya ditambah satu. Satu kedua tambah satu, tambah satu, tambah satu, tambah satu, tambah satu. Contoh kedua ada dia 2, 5, 8, 11, 14, 17. Untuk contoh kedua ini urutannya ditambah 2. Ditambah 3. Jadi setiap urutan selisihnya itu ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. 2 ke 5 tambah 3, 5 ke 8 tambah 3 dan seterusnya. Untuk contoh ketiga kita buat 24, 10, 16, 12, 8. Untuk ketiga ini kita buat contohnya pengurangan. Jaraknya itu setiap urutan dikurangi 4. Nah, 24 kurang 4, 20. Kurang 4, 16. Kurang 4, 12. Kurang 4, 8. Dan seterusnya. Selanjutnya, untuk persamaan pola penjumlahan dan pengurangan, Bapak kasih contoh aja dulu. Ada dia sebuah pola bilangan yaitu 1, 4, 7, 10, 13, 16 dan seterusnya. Nah, di sini kita ketahui urutan pertama 1, urutan kedua 4, urutan ketiga 7 dan seterusnya. Pola ini membentuk jarak 3. Setiap urutan itu ditambah 3. Nah, yang seperti yang kita ketahui dari soal ini, U1 sama dengan 1. Kalau U4 sama dengan 1, 2, 3, 4. Berarti urutan ke-10. Untuk U7, 19. Masih bisa U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7. Di sini ada 19. Karena dia setiap urutan ditambah 3. 16 ditambah 3 sama dengan 19. Dan pertanyaannya bagaimana untuk mencari U100 urutan ke-100? Bagaimana? Disinilah guna kita mempelajari persamaan pola penjumlahan dan pengurangan. Sebelum kita mempelajari persamaan pola penjumlahan dan pengurangan, kita harus tahu istilah-istilahnya. Yang pertama itu awal atau kita singkat huruf A kecil aja. Awal, urutan pertama adalah simbol dari urutan pertama suatu pola. Ada dia istilah kedua beda. Beda itu adalah selisih dari urutan kedua dengan urutan pertama. Beda. Jika dia jaraknya setiap urutan tambah 4 berarti bedanya 4. Dan jika dia setiap urutan itu dikurangi 5 berarti bedanya negatif 5. Contoh tadi kita lanjutin tadi ada pola bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kita ketahui polanya itu setiap urutan ditambah 1, jaraknya tambah 1. Dari contoh ini kita dapat menyimpulkan kalau A atau urutan pertama adalah 1 dan B yaitu jaraknya atau bedanya itu tambah 1. Contoh kedua, ada dia polanya 2, 5, 8, 11, 14, 17. Di sini kita ketahui A-nya itu adalah urutan pertama. Urutan pertama adalah angka 2. Dan B-nya itu adalah jaraknya. Jaraknya positif 3 yaitu berarti B-nya 3. Selanjutnya untuk contoh ketiga. 24, 20, 16, 12, 8. Dari sini kita mengetahui A-nya itu atau urutan pertamanya itu adalah 24 dan bedanya. Bedanya apa? Adalah selisihnya atau jaraknya. Jarak dari 24 kurang ke 20 itu adalah negatif 4. Dikurangi 4. Setiap urutan dikurangi 4. Jadi dari sini kita dapat simpulkan A-nya sama dengan 24, B-nya sama dengan negatif 4. Untuk menentukan persamaannya, kita menggunakan rumus ini. Ini catat ya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Di mana A tadi itu adalah awal atau urutan pertama. B itu adalah bedanya. Dan N itu adalah urutan keberapa dia.
Selanjutnya kita balik ke contoh tadi. Tadi kita Bapak kasih pola 1, 4, 7, 10, 13, 16. Yang polanya setiap bilangan ditambah 3. Tadi kita ketahui U1-nya 1, U4-nya 10, U7-nya 19, U100-nya yang kita mau cari tahu. Kalau U7 walaupun tidak ada di sini masih bisa kita lanjutkan karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira dia ditambah 3 jadi 16 tambah 3, 19. Untuk 100 bagaimana? Ini kita kerjakan sama-sama. Dari soal ini kita buat diketahui A sama dengan 1. Dari sini dia. Untuk B-nya sama dengan 3. Untuk N-nya, di sini ditanya U100, berarti N-nya itu 100 karena dia suku ke 100. Berarti N-nya sama dengan 100. Kita menggunakan rumus tadi. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. N-nya itu dapat kita 100 sama dengan A-nya itu kan 1, N-nya itu 100 dikurang 1 dikali B-nya itu 3. Ini 100-nya jangan diapa-apain. Dia cuma simbol aja. 100 itu artinya urutan ke 100. Sama dengan 1 tambah. Pertama kita kurangi dulu. 100 kurang 1 sama dengan 99 dikali 3. Yaitu U100 sama dengan 1 ditambah 297. U100 sama dengan 298. Jadi, tanpa kita menuliskan satu-satu, kita dapat menentukan urutan ke 209, urutan ke 100 yaitu 298. Selanjutnya yang kedua adalah pola bilangan persegi. Sebagaimana yang kita ketahui, persegi merupakan bangun datar yang semua sisinya memiliki ukuran yang sama panjang. Begitu pula dengan penulisan pola bilangan yang mengikuti pola persegi. Jadi semua lingkaran-lingkaran ini digambarkan seperti berikut ini. Coba amati beberapa persegi berikut ini. Ini yang persegi pertama adalah persegi dengan sisi 1. Di sini kita buat dia sebagai U1. Yang kedua adalah sisinya 2, kita simbolkan dengan U2. Yang ketiga adalah sisi 3 yang kita simbolkan dengan U3 atau urutan ketiga, urutan keempat, dan urutan kelima, dan seterusnya. Jadi untuk menentukan banyak nilainya U1 itu, coba kita hitung lingkaran-lingkaran yang ada pada persegi tersebut. Untuk U1 lingkarannya ada 1, U2 lingkarannya ada 1, 2, 3, 4. U3 lingkarannya ada 9, U4 16, U5 25. Dari mana kita dapatkan ini 1, 4, 9, 16, 25? Jadi kita ingat-ingat dulu kemarin sebelumnya pernah kita belajar tentang luas persegi, di mana luas persegi itu adalah sisi dikali sisi. Jadi untuk menentukan persamaan pola bilangan persegi, kita menggunakan luas persegi. Untuk urutan ke N pola bilangan persegi kita rumuskan dengan UN sama dengan N pangkat 2. Contohnya, tentukan urutan ke-12 dari pola persegi. Berarti kan dari sini kita dapat urutan ke-12. Urutan ke N berarti N-nya itu adalah 12. Untuk penyelesaiannya itu catat dulu rumusnya UN sama dengan N pangkat 2. Dan ingat N-nya itu 12. UN sama dengan 12 pangkat 2. U2 dari sini dia. U12 sama dengan 12 pangkat 2 sama dengan 144. Selanjutnya pola bilangan persegi panjang. Pada umumnya, penulisan bilangan yang didasarkan pada pola persegi panjang hanya digunakan oleh bilangan yang bukan prima. Coba amati beberapa persegi panjang berikut. Di mana persegi panjang pertama dengan panjangnya 2 dan lebarnya 1. Yang kedua panjangnya 3, lebarnya 2. Yang ketiga atau kita simbolkan U1, U2, U3, U4 dan seterusnya. Untuk U3 atau urutan ketiga panjangnya 4, lebarnya 3. Untuk U4 panjangnya 5, lebarnya 4. Dari sini kita sudah menemukan pola. U2 panjangnya 3, lebarnya 2. U3 panjangnya 4, lebarnya 3. U4 panjangnya 5, lebarnya 4. Berarti U10
panjangnya 11, lebarnya 10. Jadi untuk persamaannya itu panjangnya ditambah 1 dan lebarnya itu sebanyak urutannya tadi. Jadi untuk menentukan persamaannya itu untuk urutan ke n pola bilangan persegi panjang kita buat persamaannya UN sama dengan n dikali n tambah 1. Contohnya, tentukan urutan ke-12 pada pola persegi panjang. Jadi dari sini kita dapat n-nya itu adalah 12 karena urutan ke-12, urutan ke n berarti n-nya 12. UN sama dengan N kali N tambah 1. Ganti N-nya jadi 12. U12 sama dengan 12 dikali 12 tambah 1. Ingat, 12 di sini hanya simbol, jangan diganti-ganti. Yang kita kerjakan itu yang sebelah kanan. U12 sama dengan 12. Nah, ingat, pertama kali dikerjakan itu adalah yang tambah kurung. Berarti 12 tambah 1. Jadi U12 sama dengan 12 kali 12 tambah 1 sama dengan 13 ya. Jadi U12 sama dengan 12 kali 13, 156. Selanjutnya, yang keempat adalah pola bilangan segitiga. Selain mengikuti pola persegi panjang dan persegi, ada juga pola bilangan yang mengikuti segitiga sama sisi. Untuk urutan pertama itu adalah segitiga sama sisi dengan sisinya 1. Urutan kedua adalah segitiga sama sisi dengan sisinya 2. Urutan ketiga adalah segitiga dengan sisinya 3 dan seterusnya. Jadi jika kita lihat dari gambar berikut, dari gambar segitiga berikut, coba kita hitung ada berapa lingkaran-lingkaran pada segitiga tersebut. Yang pertama U1 lingkarannya ada 1, yang kedua U2 lingkarannya ada 3, yang ketiga lingkarannya ada 6, yang keempat urutan keempat lingkarannya ada 10, yang kelima lingkarannya ada 15. Dari mana kita menentukannya ini? Coba ingat-ingat pelajaran yang sudah berlalu, yaitu luas segitiga. Untuk mencari luas segitiga, luas segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Selanjutnya untuk persamaan pola bilangan segitiga. Untuk urutan ke n pola bilangan segitiga, kita buat persamaannya UN sama dengan n kali n tambah 1 per 2. Contoh, tentukan urutan ke-12 dari pola segitiga berikut. Jadi ingat, urutan ke-12 artinya n-nya sama dengan 12. Tulis persamaan segitiga. UN sama dengan N dikali N tambah 1 per 2. Ganti N-nya jadi 12. U12 sama dengan 12 kali 12 tambah 1 per 2. Dimana yang pertama kali dikerjakan adalah yang dalam kurung. Jadi U12 sama dengan 12 dikali 13 per 2. Kerjakan 12 kali 13 sama dengan 156 per 2 sama dengan 78. Jadi untuk urutan ke-12 dari pola segitiga adalah 78. Selanjutnya adalah pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci itu adalah pola bilangan di mana jumlah bilangan setelahnya merupakan hasil dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Sebenarnya pada beberapa hari yang lalu Bapak sudah memberikan soal tentang Fibonacci, dan ada beberapa teman kalian yang menanyakan ini bagaimana cara kerjanya. Contohnya 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29 ini merupakan bilangan Fibonacci. Jadi untuk menentukan polanya itu kita baca lagi, kita balik ke pengertiannya. Pola bilangan Fibonacci adalah pola bilangan di mana jumlah bilangan setelahnya merupakan hasil dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Jadi kita dapat menentukan bilangan Fibonacci ini mulai dari urutan ketiganya. Contohnya gini, urutan ketiga adalah jumlah dari dua sebelumnya. Jadi 1 tambah 3 sama dengan 4. Urutan
5. 1, 2, 3, 4, 5. Urutan kelima ini adalah jumlah dari dua urutan sebelumnya, yaitu 4 dan 7. 4 tambah 7 sama dengan 11. Begitu seterusnya. Jadi untuk mengisi ini adalah, ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. U8 adalah jumlah dari dua sisi sebelumnya, yaitu 18 dan 29. Jika dijumlahkan adalah 47. Selanjutnya contoh kedua 4, 6, 10, 16, 26. Ini kita peroleh 4 tambah 6 sama dengan 10. Begitu seterusnya. 6 tambah 10 sama dengan 16. 10 tambah 16 sama dengan 26. Jadi untuk mengisi kekosongan ini itu 16 tambah 26 sama dengan 42. Jadi untuk pelajaran pola bilangan hanya sampai di sini. Dan untuk tugas kalian di rumah, yang pertama, ringkas materi yang Bapak sampaikan di dalam video ini. Diringkas dalam buku catatan. Nanti setelah itu fotokan, kirim ke grup kelas. Yang kedua, kerjakan LKS halaman 12 sampai 13. Itu bagian 1 pilihan ganda nomor 1 sampai 15, bagian 2 nomor 1 sampai 5. Tak perlu nulis soal, tapi pakai cara. Dan setelah selesai difotokan, dikirim ke WA grup. Jadi sekian dan terima kasih pembelajaran kita hari ini. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.